dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Doa bersama di gereja akan diadakan pada Rabu minggu hadapan. Jangan lupa mari datang bersama. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Pada 12 Julai bulan hadapan hari Kamis, Gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat. Jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Pada 19 Jun ini, ibadah minggu spesial sempena Hari Bapa akan diadakan. Mari datang bersama, kita akan dilayani oleh pengkhotbah jemputan yaitu Pastor Sanusi Basaha, pastor dari Gereja Kota Iman Mantin, Negeri Sembilan. Beliau juga merupakan Ketua Bahagian Bahasa Malaysia, Assembly of God Malaysia. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita dengar firman Tuhan. Mari kasih tepuk tangan untuk hambanya. Ini ya. Tidak, ini lain. Iya, ini. Oke, baik. Selamat pagi semua dan terima kasih bagi kepercayaan yang sudah diberikan oleh Gembala Sidang, Pastor Betty, Pastor Chu yang saya sudah kenal beberapa waktu dahulu sebelum ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan untuk saudara-saudari yang hadir bersama-sama pada pagi hari ini untuk kita sama-sama menyembah Tuhan dan mendengar firman-Nya. Dan telah diperkenalkan tadi bahwa saya sudah menikah dengan satu istri sahaja. Oke.
Dan kami dikaruniakan 3 anak, dan 4 tahun yang lalu saya juga diberkati dengan seorang menantu dari Indonesia, keturunan Batak. Satu sekolah dengan Pastor Betty di Sati, Jawa Timur itu kan, Jawa Timur. Dan 4 tahun lalu anak sulung saya perempuan menikah dengan beliau, Jeffrey. Dan sekarang mereka ada di Indonesia, Balikpapan, melayani bersama-sama dengan orang tuanya di gereja Pentakosta di Indonesia. Bulan Oktober nanti anak lelaki sulung saya akan menikah. Ya, jadi dia sudah berusia 25 tahun. Dan istrinya seorang guru di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Jadi tinggal seorang lagi anak yang belum lagi boleh menikah karena belum selesai sekolah. Jadi yang masih bersekolah jangan menikah dulu. Selesaikan sekolah, dapatkan pekerjaan baik-baik, siapkan diri supaya tubuh jiwa roh boleh menikmati musim pernikahan nanti. Karena anak bukan hari-harinya makan firman, walaupun penting. Anak perlu minum susu, makan bubur, dan sebagainya. Nanti saya kasih adjust ini dulu supaya tidak jatuh ya. Baik, puji Tuhan. Istri saya tidak dapat ikut bersama pada pagi ini karena beliau menjadi istilah bahasa Inggris spare tire. Spare tire artinya dia perlu mengganti pastor bahasa Chinese kami yang kesakitan, kemarin telah dimasukkan hospital pada Jumat. Jadi oleh karena itu istri saya harus mengganti tempatnya untuk menyampaikan firman di kebaktian Cina. Jadi beliau juga menyampaikan salam kepada jemaat yang ada di Cornerstone Tabernacle pada pagi hari ini. Baik, saudara-saudari. Nah, saya nak mulakan dengan satu cerita yang saya terbaca beberapa waktu yang lalu tentang kem tahanan. Saudara tahu kem tahanan? Kem tahanan yang telah dimulakan oleh pihak Nazi dulu itu adalah kem-kem tahanan yang mengerikan. Karena kem-kem tahanan ini adalah tempat-tempatnya di mana mereka menyiksa, mendera orang-orang yang berlainan filosofi, falsafah hidup, prinsip hidup dengan mereka, terutamanya pihak Nazi, pihak Jerman yang tujuan mengadakan kem ini untuk menyiksa orang-orang Yahudi khususnya. Nah, 56.000 orang pada masa itu telah dibunuh oleh satu rejim yang melihat kepercayaan Kristen itu satu ancaman kepada ideologi pemerintah pada masa itu. Oleh karena itu satu blok camp di sel itu dihaskan untuk banduan yang dianggap sangat berbahaya atau terkenal. Berarti dalam arti kata yang lain, mereka telah meletakkan di satu blok di dalam camp tahanan itu banduan yang dianggap sangat berbahaya atau terkenal. Siapakah mereka? Di antara mereka ada seorang pendeta dari gereja Lutheran yang bernama Paul Snyder, yang dipanggil pendakwa Buchenwald. Nama camp itu dinama Buchenwald karena Buchenwald itulah satu tempat, satu kota di mana camp Nazi atau camp tahanan itu berada. Jadi beliau ditempatkan di blok khas ini karena walaupun dari tingkat kecil walaupun pendeta ini ditempatkan dalam ruangan yang kecil, dari tingkat kecilnya dia akan berteriak dengan suara yang keras tadi, suara yang lantang, menyampaikan firman Tuhan walaupun dia tidak jumpa face to face dengan orang-orang dari dalam sel. Jadi karena mereka semua ditahan di dalam bilik yang berasingan, dia hanya menyampaikan Injil melalui teriakan-teriakan daripada kamarnya ataupun tingkatnya yang kecil itu, sehingga dia boleh menyampaikan Injil kepada orang-orang yang berdekatan dengan beliau, bertentangan dengan perintah pegawai kem tahanan. Seorang lagi padri gereja Katolik yang bernama Otto Neurer yang bekerja bagi pihak Yahudi dan yang lain-lain dipanggil tidak diinginin, telah menjadikan ancaman kepada panglima perang Nazi yang juga diletakkan di blok ini. Berarti di blok yang sama ada berapa hamba Tuhan? Ada 2 hamba Tuhan, satu daripada gereja Lutheran, aliran yang berbeda dengan gereja Katolik, nama yang berbeda, satu
Paul, satu Otto. Jadi mereka ditempatkan di blok yang sama. Di situ juga dia melayani dalam nama Yesus kepada rakan-rakan tahanannya di camp tahanan, sehingga dia disalibkan secara upside down, secara terbalik. Berarti kedua-dua melayani, tapi melayani dengan cara yang sama. Pendeta yang dari Lutheran itu karena ditahan dalam kamarnya, beliau hanya mampu berteriak lewat tingkap yang kecil, agar orang-orang yang berdekatan itu tidak ada pilihan yang lain kecuali mendengarkan apa yang beliau teriakkan. Manakala Otto, padri Katolik ini melayani dengan cara yang berbeda. Namun kedua-dua hamba Tuhan ini, kedua-dua lelaki ini, seorang Katolik, seorang Protestan, aneh ya, seorang Katolik dan seorang Protestan, memberikan kesaksian walaupun dengan cara yang berbeda. Ya, walaupun dengan pendekatan yang berbeda. Satu berteriak, satu dengan hanya lemah lembut berbicara dengan orang lain, tetapi yang mereka sampaikan adalah tentang Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan orang-orang yang ada di camp tahanan Buchenwald. Saudara-saudari, apa yang saya lihat itu adalah kesatuan itu luar biasa. Terutamanya kesatuan dalam kepelbagaian. Kesatuan dalam pelbagaian, dan inilah satu-satu hal yang dirayakan di Malaysia. Saya juga percaya di Indonesia, karena negara Malaysia, negara Indonesia diberkati dengan keturunan yang berbagai. Ada Cina, ada India, ada Punjabi, ada bermacam-macam suku-suku, bangsa dan bahasa. Namun di dalam kepelbagaian kita, saudara-saudari, kalau kita bisa bersatu, apalagi kalau kita umat-umat Tuhan, saudara-saudari, kita akan menjadi satu saksi yang berkuasa bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ada dua hal yang sangat-sangat menguatkan kesaksian orang Kristen. Apakah kedua-dua hal itu? Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah bersemayam di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, kami menenangkan diri kami sudah bicara dengan Tuhan lewat pujian kami, lewat doa kami. Sekarang giliran kami untuk menenangkan diri kami, supaya kami boleh memposisikan diri kami mendengar. Seperti Maria yang duduk di kakimu dan mendengar. Begitu juga Tuhan, walaupun kami duduk di kursi kami masing-masing, tapi kondisi hati kami adalah rindu mendengarkan sabdamu. Oleh karena itu, bicaralah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami naikkan doa ini. Yang percaya katakan amin. Mari salah satu di antara kita tolong buka di Ibrani pasal 12 ayat 14. Dan saya mau bicarakan dua hal yang menguatkan kesaksian kita. Dua hal yang menguatkan kesaksian, dua K yang menguatkan kesaksian. K pertama itu apa? K kedua itu apa? Jadi saya akan fokus salah satu K pada pagi hari ini bersama-sama dengan saudara-saudari seiman. Dipersilakan, siapa sudah ketemu, tolong baca. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Salah satu dipersilakan. Ayo. Ibrani 12 ayat 14. 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, terima kasih. Jadi dua perkara ini, kesatuan, hidup berdamai itu sepertinya hidup bersatu, seperti Katolik dari padri Katolik, pendeta dari Lutheran ini, walaupun mereka berdua dari aliran yang berbeda, amalan-amalan ibadah yang tidak sama dengan satu sama yang lain, namun bekerja sama di camp Buchenwald, camp tahanan orang Nazi ini, dan berjaya memuliakan Tuhan Yesus Kristus ketika mereka mengisytiharkan Yesus dengan cara mereka yang tersendiri. Yang dari Katolik tidak sama dengan dari Lutheran, yang dari Lutheran tidak sama yang dari Katolik. Namun satu hal yang menyamakan mereka adalah kerinduan membagi Injil. Nah, firman Tuhan berkata hidup bersatu, hidup berdamai, salah satu hal bersama dengan hidup dalam kekudusan akan menolong orang, akan menguatkan kesaksian saudara-saudari sebagai orang-orang yang percaya di atas bumi ini. Jadi pada pagi hari ini saya mau bicara bagaimana kita bersatu di dalam kepelbagaian. Bagaimana kita bisa bersatu dalam kepelbagaian? Nah, kepelbagaian bukan dalam hanya kita lihat secara besar-besaran. Bahkan kepelbagaian itu kita lihat dalam rumah tangga pun. Seorang suami dan seorang istri, termasuk diri saya sendiri sudah menikah tahun 31 tahun lamanya saya sudah menikah.
Namun sampai hari ini saudara-saudari, ada masa-masa saya belum lagi mengerti kenapa istri saya bertindak sedemikian rupa. Walaupun sudah 31 tahun menikah dan istri saya kadang-kadang tidak mengerti mengapa saya berpikiran begitu, mengapa saya bertindak begitu dan sebagainya. Yang jelas saudara-saudari, kepelbagaian itu, diversity itu saudara-saudari, bukan hanya perlu dimengerti secara nasional di antara suku, tapi perlu dimengerti, diterap, dan dipraktikkan di dalam kehidupan kita supaya dari rumah tangga bermulalah kerukunan. Supaya bermula daripada rumah tangga, bermulalah kesatuan. Walaupun kita berbeda, walaupun saya dengan istri saya mempunyai kepelbagaian yang tidak dapat dinafikan, yang tidak dapat diubah, karena itu cara saya, karena itu personality saya, manakala itu perangainya. Nah, salah satu hal yang jelas adalah saudara-saudari, kami mempunyai perangai yang sangat berbeda. Istri saya ketika melakukan sesuatu, dia melakukan dengan pelahan. Tahu pelahan? Bukan karena dia lembab. Ya, pelahan tidak berarti lembab. Dulu waktu saya baru menikah dengan dia, sering kali hilang kesabaran karena dia lambat. Seringkali kalau sudah mau keluar ke gereja, contohnya pagi-pagi mau keluar ke gereja, siap dengan senyuman. Bila masuk dalam kereta, senyuman itu berubah menjadi papayar. Buah betik yang masam itu, yang muram itu. Kenapa? Karena menunggu. Kenapa menunggu? Karena menunggu. Sudah 5 menit, sudah 10 menit, sudah 15 menit. Belum lagi sampai dalam kereta. Walaupun AC-nya ada kuat, tapi dalamnya sudah panas sekali. Jadi bagaimana mau pergi ke gereja nanti kemudian? Apalagi ke gereja memimpin pujian, memimpin khotbah dan sebagainya. Jadi Tuhan sangat-sangat menaruh belas kasihannya kepada kami. Sehingga sampai hari ini 31 tahun masih hidup dalam pernikahan dan hidup bersatu di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita bisa bersatu walaupun dalam kepelbagaian, dalam perbedaan kita. Nah, saya nak menolong saudara-saudari mengerti satu paradigma yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia bicara dengan gereja Korintus tentang kesatuan. Ayo mari kita buka kepada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 14. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 14. Saya senang kalau jemaat bisa ambil bagian sampai sementara kita bicara di sini, Anda juga bicara dengan membaca firman Tuhan. Kita saling membalas satu sama yang lain dengan pembacaan firman Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 14. Sudah jumpa, silakan. Ayo. Ya, terima kasih, brother. 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 14. Silakan, Pak. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Terima kasih. Jadi kita satu tubuh, lihatlah masing-masing tubuh kita. Satu tubuh, satu badan, bukan dua. Walaupun istilah orang berbadan dua mengandung itu tidak berarti dia punya dua kepala, 4 kaki, 4 kaki, 4 tangan, tidak. Berbadan dua artinya hamil dan mengandung. Cuman kita satu badan, itu hakikat kan? One body. Pastor Chu itu badannya satu. Kalau dia punya 2 badan, kepala 2, itu sudah raksasa. Itu monster, itu bukannya manusia. Dan mengeri kalau menikah dengan yang bukannya manusia kan? Jadi dia satu badan, tapi yang sama juga pada masa yang sama, badannya itu walaupun satu, terdiri daripada berapa anggota? Banyak anggota yang berbeda. Itu jelas. Itu yang saya katakan kepelbagaian. Karena anggota satu tidak sama dengan anggota yang satu lagi. Contohnya, tahu tak, kami punya 2 tangan. Nampak sama tapi tidak serupa. Tangan kanan saya lebih kuat daripada tangan kiri saya. Banyak hal yang boleh saya kerjakan dengan tangan kanan,
tak bisa saya kerjakan dengan tangan kiri. Tapi ada juga yang saya kerja dengan tangan kiri, tak bisa saya kerjakan dengan tangan kanan. Mengerti tak? Sama juga. Coba kita lihat, walaupun tangan kita sama, tapi punya tugasnya, punya fungsinya yang lain. Tangan dengan kaki, hidung dengan telinga, mata dengan mulut. Semuanya walaupun terdiri daripada satu tubuh, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dan itulah yang saya namakan kepelbagaian. Jadi dengan prinsip ini kita perlu mengerti dalam rumah tangga, bermula di rumah tangga. Karena saya percaya kesehatan gereja, kesejahteraan gereja sangat penting untuk kesejahteraan kota. Ya, kalau kesejahteraan gereja itu dipersoalkan, kesejahteraan kota dipersoalkan. Tapi kesejahteraan gereja bermulanya dari mana? Bermulanya daripada kesejahteraan jemaat, kesejahteraan rumah tangga di antara suami, istri, orang tua dan juga anak-anak. Dan saya lihat di sini kebanyakan dari sini sudah menikah, kan, betul? Sudah menikah, sudah dikaruniakan Tuhan dengan anak-anak, dan inilah permulaan yang indah. Dan kalau kita mengerti firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudari, walaupun kehidupan kita mungkin banyak rintangan, banyak naik dan turun, saudara-saudari, tapi dengan pertolongan Tuhan, saya pasti potensi kita dimaksimalkan. Dan kita dibuatnya menjadi umat-umat Tuhan yang bukan hanya berkemenangan, tapi berbuah. Dan buah itu memuliakan nama Tuhan. Jadi kembali kepada kepelbagaian. Nah, saudara, saya sangat mengerti selama berusia, tahun ini saya berusia 55 tahun. Jadi semakin saya mengerti bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan dan juga urapan Roh Kudus untuk hidup dalam kerukunan, kesatuan, dalam konteks kepelbagaian. Karena saudara-saudari, apabila kita mengerti kepelbagaian itu, kita sadar dalam bahasa Inggris kepelbagaian itu diverse, berbeda, lain, tidak sama, saudara-saudari. Jadi boleh kamu bayangkan ketidakbersamaan ini, kepelbagaian ini, kelainan ini bagaimana bisa bersatu lagi? Jadi kalau kita mengerti hal ini, kita tahu bahwa ini akan menimbulkan konflik. Ini akan menimbulkan konflik. Dan bila timbulnya konflik atau percanggahan, seringkali akan timbulnya persengketaan, pertengkaran dan sebagainya. Jadi pokoknya bagaimana kita boleh bersatu di dalam kepelbagaian. Setelah beberapa masa menyadari hal ini, saya sadar Tuhan sengaja meletakkan kita di dalam kondisi ini untuk menolong kita melihat kelemahan kita. Untuk menolong kita melihat kelemahan kita. Karena saudara-saudara, ketika saya membanding diri saya dengan orang yang paling dekat dengan saya, yang hidup paling lama dengan saya, itu istri saya sadar walaupun kami berlain, justru kelainan itu, kepelbagaian itu, our differences, our diversity itu telah mendorong kami satu sama yang lain untuk lebih mendekati, untuk lebih saling membutuhkan. Karena justru kekuatan saya, kelemahan dia. Kelemahan dia atau kekurangan dia itu kekuatan saya, saudara-saudari. Contohnya, saya melakukan tugas dengan lebih cepat. Tapi seringkali karena gara-gara melakukan sesuatu tugas dengan cepat, kita cuai, benar? Betul ke tidak? Kalau kita cepat, kita bisa meninggalkan banyak hal. Contohnya kalau saya type kerja, saya boleh type dengan sangat cepat, tapi maaf, karena type dengan cepat, hurufnya pun salah dieja. Mengerti? Istri saya boleh mengambil masa yang 2-3 kali ganda lebih lambat daripada saya, tapi kerja itu lebih cermat. Ternyata kepelbagaian itu menolong saya menyadari, bahkan merendahkan saya untuk saling memerlukan satu sama yang lain. Karena berlawanan dengan kerendahan itu adalah apa? Keangkuhan, kesombongan, dan satu-satunya ciri yang ditolak Tuhan sama sekaligus, saudara-saudari, dalam hidup ini. Bukankah iblis menjadi setan, yang menjadi roh-roh pemecah jahat itu karena keangkuhan diri, karena meninggikan diri itu yang sangat berlawanan dengan kerendahan diri. Saudara-saudari, saya juga sadar dalam kepelbagaian, dalam ketidakbersamaan itu,
kita bukan sebenarnya bersaing dengan satu sama yang lain. Bahkan kita menguatkan satu sama yang lain. Saya bagi contoh, beberapa minggu yang lalu, ada beberapa anak buah salah satu jemaat kami daripada Kudat. Ada orang Kudat di sini. Tahu di mana Kudat? Tidak tahu? Oke, Kudat itu di Bumi Sabah. Sebelahnya itu Pitas. Ada orang Pitas di sini. Oh. Jadi orang apa di sini? Saya tahu manusia, tapi orang apa? Oh, Tawau. Oke, Tawau jauh dari Kudat. Jauh sekali. Nah, jemaat kami banyak orang Kudat, banyak orang Pitas. Jadi orang-orang dusun Simaranggang. Orang-orang dusun Simaranggang khususnya. Jadi beberapa minggu yang lalu, gaya mereka begini, kalau ada anti dan uncle-nya sudah di sini, seringkali yang menyusul itu kemudian siapa? Anak-anak buahnya. Jadi anak-anak buah jemaat kami satu demi satu mulai keluar dari Sabah, khususnya Pitas dan Kudat, karena di situ peluang pekerjaan sangat kekurangan, peluang bersekolahan juga kurang. Kalau ke kota Kinabalu juga bisa, tapi karena kota Kinabalu sudah terlalu sesak dan peluangnya mungkin sedikit, lalu mereka harus terbang ke Semenanjung. Dan pertama sekali waktu mereka sampai di Semenanjung, mereka menginap di mana? Mereka menginap di rumah antinya yang juga jemaat kami, ya. Jadi apa terjadi? Karena bila antinya beribadah di gereja kami, beberapa minggu saya lihat anak-anak buahnya itu mengikuti dia, menyusul dia, karena di mana antinya beribadah, anak buah juga menyusul. Juga sama di sini kan saya lihat. Jadi akhirnya apa terjadi? Setelah waktunya sampai untuk anak buahnya ini mendaftar masuk sekolah di Sungai Besi. Kami tinggal di Seri Kembangan, gereja di Seri Kembangan. Sungai Besi itu lokasinya hampir 15 km daripada lokasi gereja kami. Dan setelah anak buahnya itu sudah pindah dan tinggal di asrama karena sekolah di sana, sekolah vocational di sana, lalu dalam 1 minggu sahaja saudara-saudari, ada sebuah gereja yang mendapati adanya orang-orang rungus, orang-orang Sabah sudah bersekolah di tempat itu. Dalam tempo 1 minggu tak sampai saudara-saudara, gereja itu sudah menerkam dia, contohlah, maaf. Oh, mendapati dia dengan cepat, lalu menempatkan dia sebagai pemain drum. Dalam masa 2 minggu dia sudah jadi pemain drum gereja itu. Nah, secara jujur saudara-saudari, gereja kami mungkin mempunyai mungkin dasar pelayanan yang berbeda dengan gereja yang lain. Nah, saya boleh duduk di gereja rasa masam, rasa marah, rasa apalagi tersinggung karena kenapa orang ini mencabut jemaat, yang mengambil jemaat dan pindah ke gereja lain. Saya boleh rasa masam, rasa marah, ambil telepon dan call yang mungkin tanya, apa yang kamu lakukan ini? Orang ini sudah beribadah di tempat kami berminggu-minggu, hampir 2-3 bulan. Kenapa tiba-tiba dibawa ke sana? Nah, saudara-saudara, tiba-tiba Roh Kudus membisik, tidak apa-apalah, gereja kamu sudah ada pemain drum. Kalau dia datang di gereja kamu pun dia jadi spare tire sahaja. Spare tire lama-lama kalau tidak dipakai rusak kan? Coba kamu lihat spare tire kamu dalam kendaraan kamu, kalau sudah 4 tahun, 5 tahun tidak pernah dipakai, bukan hanya kempes, sudah tak bisa dipakai bila-bila diperlukan. Jadi saya terfikir akhirnya Roh Kudus mengingatkan kami, kalau tidak diperlukan di sini, diperlukan di sana. Apalagi karena kita menyembah Tuhan. Bukannya Yesus di Sungai Besi itu Yesus yang dibuat daripada besi, ya. Bukannya Yesus di Seri Kembangan itu Yesus yang bisa berkembang-kembang. Tidak. Yesus yang disembah di Subang Jaya maupun Yesus disembah di Kuala Lumpur atau di Shah atau di Sabah, di Sarawak atau di negara-negara yang lebih jauh lagi adalah Yesus yang sama. Akhirnya Roh Kudus mengingat, kenapa nak bersaing? Kenapa nak berkompetitif dengan satu sama yang lain? Karena kita melayani yang sama. Roh bersaingan itu bukan roh yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebaliknya, roh yang lemah lembut, pengasih, pemurah, penyayang, dan sebagainya. Saya mulai sadar apa yang menjadi kelebihan kami boleh menjadi berkat kepada orang lain. Karena satu saat nanti saudara-saudari, satu saat nanti bila kami dalam kekurangan, Tuhan tahu mengisi, Tuhan tahu melengkapi. Jadi saya mulai sadar, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, maka karena itu kesatuan bukan keserupaan. Unity is not uniformity. Ada satu waktu di awal-awal pernikahan saya
Saya rasa stres dalam rumah tangga karena saya menginginkan istri saya seperti saya. I expect my wife to be like me. Jadi saya harapkan dia. You see, saya dalam bahasa Inggris saya ada expectation, harapan saya. Dan seringkali saudara-saudari, expectation unmet become disappointment. Kalau kita punya harapan yang tidak dikabulkan, kita akan merasa apa? Kecewa. Jadi apakah ekspektasi saya di awal-awal pernikahan? Dalam beberapa tahun di mula-mula pernikahan, saya harapkan, saya expect dalam bahasa Inggris bahwa istri saya itu sama dengan saya. Dia harus punya kesamaan dengan saya. Tapi malangnya, semakin saya mengharapkan, semakin saya kecewa. Karena saya tahu bahwa saya coba menolong dia, tetapi tidak mungkin. Saya bahkan coba mendesak dia. Semakin saya mendesak dia, dia meletup, saudara-saudari. Meletup artinya bereaksi. Akhirnya saudara-saudara timbullah tembok besar Cina di rumah. Jadi tidak tegur, tidak bicara dengan satu sama yang lain. Gara-gara karena saya tidak matang. Saya tidak punya paradigma rohani. Saya terpikir kesatuan itu keserupaan. Saya terpikir bahwa kesatuan itu uniform, same. Rupa-rupa bila saya mulai mengerti firman Tuhan dan Tuhan pun menyadarkan saya, kesatuan itu bukan kesamaan. Just because saya bersatu dengan istri saya tidak berarti kita harus serupa. Gaya rambut sama, pakaian sama, minyak wangi sama. Ternyata sangat-sangat tidak. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan sengaja meletakkan individu yang berbeda untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa kita memerlukan Dia. Apalagi kalau kita melihat tubuh kita sendiri yang seperti mana saya telah bicarakan tadi. Kalau tubuh kita itu walaupun satu tetapi berlainan anggotanya, apalagi di dalam soal rumah tangga. Lebih lagi di soal gereja. Dan mulai dalam tahun bila saya mulai menjangkau usia pertengahan 30-an, akhir 30-an, awal 40-an, Tuhan mulai menolong saya melihat dengan pandangan yang lebih luas. Dulu, jujur ya, dulu saya suka berkongsi tentang hidup saya. Dulu saya sangat dalam tanda kutip, saya tidak tahu mungkin Brother Chu kenal perkataan ini, gangho. Saya sangat bangga bahwa saya orang sidang jemaat Allah, Assembly of God. Sangat bangga. Bangga berarti saya rasa di dunia ini Assembly of God yang the best. Maaf. Saya bicara dulu. Walaupun ini direkam, tapi harus saya jelaskan baik-baik dulu. Jadi sampai pada satu ketika saya hanya bersekutu dengan jemaat ataupun anggota pendeta yang datang dari mana? Assembly of God. Karena bagi saya itu orang-orang God lah, orang-orang godly. Jadi itu saya. Jadi tidak banyak persekutuan dengan Protestan yang lain, karismatik yang lain, SIB dan sebagainya. Kurang. Kenapa? Karena adanya tanpa disadari saudara-saudari, saya pikir bahwa kesatuan itu harus keserupaan. Kesatuan saya harus pikir harus sama. Karena saya pikir saya Assembly of God, orang harus sama dengan saya, baru kita bisa bersekutu saudara-saudari. Ternyata saudara-saudari, saya mulai sadar ketika kita ikut persekutuan hamba-hamba Tuhan yang terdiri daripada jemaat-jemaat, bahkan pastor-pastor yang daripada gereja Pentakosta yang lain, aliran-aliran yang lain, saya mulai lihat kelebihan mereka yang saya tidak punya, karunia mereka yang saya tidak punya. Dan akhirnya ketika kita mulai sadar di dalam kepelbagaian kita, ada kekuatan kalau kita bersatu. Apabila kita mulai bekerja sama, bergantian mimbar, pertukaran mimbar, saya mengundang mereka ke tempat saya dan sebagainya dan sebaliknya. Akhirnya kekuatan kami yang berlainan itu saling menguatkan pekerjaan Tuhan tanpa merasa was-was, tanpa merasa curiga. Dan saya mengalami, belum pernah saya alami pemulihan dan juga proses kematangan yang sampai tahap itu ketika saya menyadari. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kesatuan dalam kepelbagaian
bukanlah sesuatu yang mudah karena kita manusia. Tapi pada masa yang sama bukan sesuatu yang mustahil, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan rindu selesaikan di dalam kami. Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 20. Salah satu di antara kita tolong baca. Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 20 mengatakan bahwa pekerjaan daging berarti dalam kedagingan kita, ketika kita menolak suara Roh, ketika kita menolak ajaran-ajaran Alkitab, ya, the full gospel, saudara-saudari, pekerjaan daging itu memecah belahkan, it separates, it divides. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 hingga 20. Salah satu orang tolong baca. Siapapun yang sudah baca bisa lagi baca, double berkat nanti. Ya, ada ibu di sana. Firman Tuhan, Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging nyata apa? Sepertinya Percabulan, pencemaran, hawa nafsu. 20. Penyembahan berhala, sihir. Perhatikan. Tadi sebelumnya Paulus memulakan senarai perbuatan daging bermula dengan dosa-dosa terhadap diri, ya. Tadi saya bilang 2K yang penting, kesatuan dan kekudusan, itu tidak kita bicarakan hari ini. Tapi kita bicara fokusnya K yang kedua, bahagian kedua ayatnya yang 20 itu. Silakan, Bu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Tunggu sebentar. Banyak disebut oleh Paulus. Paulus bilang pekerjaan daging itu adalah seperti perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Katakan lagi dengan saya. Apa? Kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah. Bukankah saudara-saudari ini yang memecah belahkan perhubungan? Bukankah ini yang memecah belahkan kesatuan dalam rumah, dalam gereja, dalam satu masyarakat yang bermazmur seperti Malaysia dan Indonesia juga, saudara-saudari? Dan bukankah ini yang mengakibatkan kita sebaliknya mendirikan jambatan, kita mendirikan tembok, saudara-saudari? Kenapa? Karena kebanyakan daripada hal-hal ini berkisah di atas kepentingan diri. Jadi berseteru, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah. Itu adalah hal-hal yang memecah belahkan, merusakkan hubungan, merusakkan kesatuan, merusakkan kesehatian saudara-saudari. Yang saya percaya akan menjejaskan panggilan kita sebagai gereja yang memiliki kesatuan dan juga kesaksian yang besar. Saudara-saudari, apa yang kita taburkan, kita akan tuai. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Banyak di antara kamu saya lihat hari ini masih muda. Mungkin lingkungan 30 lebih tahun di bawah. Ada? Oh maaf, mungkin kacamata ini harus diubah. Ya. Oh, awet muda. Apa rahasianya, nanti kita bicara lah kita. Ya. Bagaimanapun, kenapa saya bicara begini? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena seperti mana saya katakan, ia memecah belahkan. Apa yang memecah belahkan? Perbuatan daging. Semua yang bermula dengan kehendak diri, hak saya, pandangan saya, keselesaan saya, prinsip saya, pegangan saya, apalagi kesukaan saya, kegemaran saya, pilihan saya, hobi saya, apalagi saudara, kita boleh teruskan senarai itu. Bukankah itu semua yang berakhir dengan saya yang menyebabkan apa? Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, pecidaraan, dan roh pemecah. Dan kalau ini berterusan, saudara-saudari, saya mau mengatakan bahwa roh kesatuan, the spirit of unity, terutamanya the spirit of oneness, roh kesatuan, roh kesehatian dalam rumah tangga itu boleh tercedera. Saudara-saudara, apa yang tercedera mengambil masa untuk disembuhkan. Baik, saya bagi contoh. Saudara pakai mobil, kereta.
Kalau mobil atau kereta itu sudah lama rusak. Dan kalau rusaknya di tahap yang awal-awal dibiarkan. 1-2 bulan kemudian karena budget dibiarkan lagi. MCO datang. Workshop pun tutup. Akhir terpaksa dibiarkan sampai 6 bulan, setengah tahun. Sudah sangat-sangat lama dan berat cedera kendaraan itu kan. Baru nanti buka MCO kita bawa ke workshop. Itu sudah masuk bulan yang ke-7, bulan yang ke-8. Akhirnya bila pegawai di sana mulai checking, dia sadar bahwa sudah terlampau serius cedera kendaraan ini. Mula-mula kalau kita baiki mungkin budgetnya RM300 karena di tahap awal. Tapi sekarang sudah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lamanya, akhirnya boleh diperbaiki dengan kerusakan yang menelan belanja RM3.000. Kenapa? Karena kerusakannya sudah berganda. Kerusakannya berganda. Begitu juga saudara-saudari di dalam rumah tangga, di dalam gereja, ada roh yang saya sebut the spirit of oneness. Bila suami istri mulai menikah, dia baik, murni dan baik. Tetapi bila tidak dipelihara, apabila tidak dijaga, dirawat, dengan pelbagai masalah yang tidak diberes dengan baik-baik, roh kesehatan itu mulai cedera. Dan bila sudah cedera, saudara-saudari, kita manusia ini adalah manusia yang pandai menutup kecederaan kita. Kenapa? Karena kita nak melindungi diri kita. Itulah sebabnya kenapa orang melarikan diri. Kenapa orang meninggalkan persekutuan. Kenapa orang meninggalkan perhubungan. Karena mereka tidak mau dicederakan lagi. Tetapi itu bukan cara solusi terbaik. Karena itu hanya menutup sahaja. Dan seringkali ini hanya mendalamkan lagi masalah itu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kesatuan di dalam pelbagaian itu bukan mudah. Di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam negara kita. Namun ini bukan sesuatu yang mustahil karena tadi senarai yang kita bicarakan, yaitu Paulus berkata pekerjaan daging atau perbuatan daging adalah seperti ini. Tetapi di dalam petikan yang sama, Paulus membandingkan perbuatan daging dengan perbuatan roh. Berita baiknya saudara-saudari, hidup yang dipimpin oleh daging ini kesudahannya. Sebaliknya, hidup yang dipimpin oleh roh berlawanan dengan ini. Coba lihat saudara-saudari di dalam Galatia pasal 5 mulai ayat 21 dan 22. Dipersilakan siapa sudah ketemu tolong baca. Ayat 21, kedengkian membuka pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bukankah karena kasih, bukankah karena sukacita, bukankah karena damai sejahtera, bukankah karena kesabaran, bukankah karena kemurahan, saudara-saudara, kita membangun satu demi satu, pelan-pelan tapi lambat laun, sampai juga satu bangunan yang indah, satu bangunan yang cantik. Seperti rumah tangga kita, seperti gereja kita, gara-gara karena kita membangun dengan batu bata yang diperbuat daripada kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudari, hidup kita dan hidup satu sama yang lain, gereja kita seperti batu bata, saudara-saudari. Batu bata itu mewakili quality ataupun quality apa yang kita pakai itu membangun. Saudara-saudari, tahukah bahwa batu bata pun ada kualitinya? Ada yang baik dan ada yang buruk, saudara-saudari. Kalau kita menggunakan yang baik untuk membangun satu rumah, yang baik itu akan membuat rumah itu berkualiti, bertahan. Apa-apa terjadi juga bertahan. Demikian juga kita boleh pakai batu yang lebih murah, tapi kualitinya itu rendah. Tidak baik. Indonesia bilang jelek, tidak baik, saudara-saudari. Tapi bila datangnya ribut taufan, cepat rosak. Kalau kita mungkin coba tumbuk, bukan sakit tangan kita, roboh dinding itu. Saudara, kenapa? Karena quality. Jadi quality apa yang akan membangun rumah tangga kita, membangun gereja kita menjadi gereja yang bersatu di dalam kepelbagaian? Quality yang dipimpin oleh roh.
bukan yang dipimpin oleh kedagingan. Kita lihat yang dipimpin oleh Roh menghasilkan apa? Kasih, sukacita. Sangat berlainan dengan senarai sebelum itu. Jadi Paulus memberi kepada kita dua hakikat. Hakikat yang dipimpin oleh sendiri. Diri, maka sebut dikatakan sendiri. Hobi saya, kegemaran saya, pilihan saya, kesukaan saya, cita-cita saya, kemahuan saya, semuanya bermula dengan saya dan berakhir dengan saya. Semuanya saya. Bukan sayang. Maaf, SAYA, kurang NG saja. Ya, apa terjadi? Berakhir dengan apa? Perselisihan, perkelahian, cedera, pemecah, dan itu tidak membawa kesatuan. Coba kita pikir, terakhir kita berselisih dengan pasangan hidup kita. Bukankah karena kita mementingkan diri? Bukankah karena kita rasa hak kita dicerobohi? Bukankah kita merasa keistimewaan kita tidak dihiraukan? Sekali lagi kita. Saudara-saudari, saya pernah bicara dengan pasangan-pasangan rumah tangga yang setelah beberapa tahun menikah, istrinya melahirkan anak pertama, datang anak kedua. Tentu sekali apabila sudah melahirkan anak pertama dan kedua, masa istri kepada suami terbahagi. Tentu dia tidak boleh melayani suaminya seperti dia melayani suaminya ketika mula-mula menikah dulu. Itu garanti kan? Jadi tentu dan harus bila sudah sampai ke tahap itu, kesabaran seorang suami, kesabaran seorang laki itu harus sudah meningkat dan disempurnakan ataupun dimatangkan. Kenapa? Karena sudah mulai bertumbuh dan semakin bertumbuh, tentu dia boleh merasakan. Tapi saya pernah mengcounseling pasangan-pasangan yang berselisih, yang berkelahi, dan salah satu alasan yang dikatakan istri saya tidak lagi perhatikan saya seperti dahulu. Bukan karena dia tidak mau perhatikan, karena ada dua orang yang kecil yang pun tidak boleh mandi diri sendiri, tidak boleh pakai tandas dengan diri sendiri, dan mereka yang lebih lemah ini lebih membutuhkan, lebih memerlukan perhatian. Saya telah melalui musim-musim itu ketika anak-anak kami masih kecil. Masih kecil, bila satu menangis, dua menangis. Ya, bila satu sakit, dua sakit. Mereka geng, mereka bersatu, dan ada masanya saya dengan istri saya hanya tidak boleh buat apa-apa dan baring di kata dan berkata, I surrender Lord. Benar, capek, lelah. Tuhan sudah menolong. Itu adalah sejarah, saudara-saudara. Itu sudah lewat, saudara-saudari. Apa yang saya mau katakan, saudara-saudari, kalau perbuatan daging itu memimpin, kalau perbuatan daging itu kuat, kalau perbuatan daging itu mendahului, beginilah kesudahannya. Sebaliknya, kalau dipimpin oleh Roh. Itulah sebabnya saudara-saudari, bukti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Maaf ya, saya bukan underestimate. Pastor Betty, Pastor Chu, jangan marah dengan saya. Saya percaya berdoa dalam bahasa Roh 100%. Kalau ada 101%, saya tambah satu lagi. Tapi saya percaya bukti kehadiran Roh Kudus yang kuat dalam kehidupan seseorang adalah keharmoniannya dengan Tuhan, kehidupan harmoniannya dengan Tuhan, dan kehidupan keharmoniannya dengan suami istri, dengan pasangan hidupnya. Nah, saudara-saudari, jujur ya, karena saya mau terus terang, saudara-saudari, di awal-awal pelayanan saya sangat aktif. Sekarang tidak berarti saya tidak aktif lagi, karena sekarang saya sadar apa prioritas yang lebih penting dan lebih utama dalam hidup dan dalam pelayanan. Di awal-awal pelayanan, di usia tak sampai 30 tahun saudara-saudari, karena masih muda, tentu suara lebih lantang kan, suara lebih keras. Jadi saya suka keliling-keliling pelayanan di mana-mana saudara-saudari. Dan salah satu hal yang saya sangat-sangat titik beratkan pelayanan pada waktu itu adalah tanda-tanda mujizat menyertai. Nah, saya masih percaya bahwa Tuhan masih berkuasa menyembuhkan dan melakukan mujizat, sama ada dengan pertolongan saya atau tidak.
saya tidak dibutuhkan karena semuanya dari Tuhan. Tapi dulu saudara-saudari, di awal-awal pelayanan saya belum sampai usia 30 tahun saudara-saudari, darahnya masih muda dan tentu lebih apa? Lebih kencang lah. Kalau kereta masih kecil itu kencang kan, jadi kuat. Jadi seringkali kita sangat-sangat mementingkan tanda-tanda luar biasa, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda lahiriah. Bagi saya pada masa itu di awal 30-an, tanda bukti Roh Kudus itu adalah apa? Adalah mujizat, adalah speaking in tongues, adalah pelayanan-pelayanan yang kelihatan hebat-hebat dan sebagainya. Masih betul, itu tidak salah. Tapi saya terlupa bagian yang tidak kelihatan. Bagaimana keharmonian di rumah, bagaimana keharmonian dengan Tuhan. Saudara, keharmonian itulah, apakah maksud keharmonian? Perhubungan yang tidak ada gangguan, uninterrupted relationship. Itu yang saya maksudkan keharmonian. Tapi bagaimana kalau pelayanan saya hebat dan sebagainya, tanda-tanda mujizat menyertai, tapi perhubungan saya dengan Tuhan itu seringkali ada interupsi. Kenapa? Karena saya selalu mementingkan diri, kegemaran diri, kemahuan diri, kesukaan diri, ke hak diri, keistimewaan diri. Itu sudah tidak baik. Dan bagaimana hubungan dengan istri? Bagaimana keharmonian dengan anak-anak? Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Jadi bukti kehadiran Roh Kudus yang kuat, saya percaya adalah keharmonian yang indah dan kasih yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Berarti apabila Roh Kudus ada di dalam kita, bukti yang paling kuat adalah kasih yang mengalir kepada orang lain. Siapa yang paling kenal kita? Orang yang hidup paling lama dengan kita, suami kita atau istri kita kan? Dia adalah orang yang paling kenal kamu. Dan bolehkah kamu mengasihi dia seperti 20-30 tahun yang lalu? Secara daging mungkin susah. Tapi apabila kita dipenuhi Roh, buah pertama yang tersenarai adalah kasih. Bukankah karena kasih, saudara-saudari, menimbulkan keharmonian? Kita mengecilkan perbedaan. Kita mengecilkan perbedaan. Yang membedakan saya dengan istri saya dikecilkan. Is unimportant. Is almost non-existent dalam bahasa Inggris. Tidak pernah wujud. Dulu saudara-saudari, yang membedakan kita itu digunung-gunungkan, dibesar-besarkan. Tapi hari ini, setelah lama kita berjalan dengan Tuhan, saya sadar yang membedakan kita itu dikecilkan. Sampai tak pernah dianggap wujud lagi. Yang menyatukan kita, yang mempersamakan kita, itu diperhatikan, bahkan dikembangkan, diperkuatkan lagi, supaya kami menjadi manusia-manusia yang mengasihi Tuhan, pasangan-pasangan yang mengikut Tuhan, yang lebih kuat dan lebih sejahtera. Saya nak menutup dengan satu cerita lagi, saudara-saudari, pada siang hari ini. Dengan lepas ini saya mengajak tim pujian membantu kami dengan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini ya, mengalir di tempat, di bait suci. Nah, cerita ini bermula dengan ini. Pada suatu masa dahulu, dua adik-beradik yang tinggal di ladang bersebelahan. Ya, pada suatu masa dahulu, dua adik-beradik yang tinggal di ladang bersebelahan mengalami konflik. Ia merupakan keretakan serius pertama dalam tempo 40 tahun. Mereka, adik-beradik ini bercucuk tanam sebelah menyebelah. Mereka telah berkongsi selama 40 tahun jentera, berkongsi buruh, tenaga, dan barang-barang yang diperlukan mengikut keperluan tanpa sebarang halangan. Kemudian kerjasama yang panjang itu akhirnya binasa dan runtuh. Bermula dengan apa? Bermula dengan salah paham yang kecil. Dan dia berkembang menjadi perbezaan yang besar dan meletup menjadi pertukaran kata-kata yang pahit, disertai, diikuti dengan senyap. Tidak ada komunikasi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Datang satu pagi, pintu rumah adik diketuk. Lalu adiknya membukanya untuk mencari, didapati di depannya seorang lelaki tukang kayu.
Dan tukang kayu itu berkata, saya sedang mencari kerja untuk beberapa hari. Mungkin Anda akan mempunyai beberapa pekerjaan kecil untuk saya. Jadi adiknya berkata, oke, kamu boleh bantu saya. Jadi kamu bantu saya dengan membangun. Kamu lihat, dia kata, ya saya ada kerja untuk kamu. Dia kata, lihatlah di seberang sungai di ladang itu jiran saya. Sebenarnya itu adalah saudara lelaki saya. Dan kami tidak serasi, katanya. Minggu lalu dia menggali laluan yang lebih luas untuk air ke ladangnya, tetapi dia akhirnya mencipta anak sungai yang sangat luas di antara ladang kami dan saya. Pasti dia melakukannya untuk mengganggu saya, kata abangnya. Saya mau kamu membina sesuatu supaya saya tidak perlu lagi berdiri dan melihat wajah adik saya di seberang itu. Lalu tukang kayu itu berkata, saya rasa saya faham situasi kamu. Saya akan dapat melakukan kerja yang akan menggembirakan kamu, katanya, kata tukang kayu itu. Si abang terpaksa pergi ke bandar untuk mendapatkan bekalan, jadi dia membantu tukang kayu menyiapkan bahan dan kemudian dia pergi ke bandar. Tukang kayu itu bekerja keras sepanjang hari itu, mengukur, menggergaji, dan memaku. Pada waktu matahari terbenam, apabila abang itu pulang, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Mata abangnya terbuka luas. Ya, terbuka luas dan rahangnya hampir jatuh. Itu bukan apa yang dia pikirkan dan atau bayangkan. Sebaliknya yang dia lihat dibina oleh tukang kayu itu adalah jambatan yang terbentang dari satu sisi anak sungai ke sisi yang lain. Hasil kerja yang bagus. Ya, pegangan tangan yang cantik. Dan yang mengejutkannya, adik lelakinya di seberang sungai datang menemunya dengan senyuman lebar dan tangan terbuka lebar untuk memeluk abangnya. Dia berkata, abang memang baik dan merendah hati. Selepas semua yang telah terjadi dan yang telah saya katakan kepada abang, abang masih menunjukkan bahwa hubungan darah tidak boleh diputuskan. Saya benar-benar tersentuh dan meminta maaf atas kelakuan saya. Lalu si adik itu memeluk abangnya. Mereka berpaling untuk melihat tukang kayu yang mengangkat kotak peralatannya di bahu. Dia meminta kepada tukang kayu itu berkata, dia kata, tukang kayu itu tunggu. Tolong tinggal beberapa hari lagi, sebab kami masih ada banyak pekerjaan yang kami perlukan pertolongan tukang kayu. Tukang kayu itu berkata, saya ingin terus kekal di sini, tetapi saya masih mempunyai banyak lagi jambatan yang harus saya bina di masa depan. Saudara-saudari, saya berdoa hari ini kita akan membina jambatan di rumah, jambatan di gereja, jambatan antara gereja, jambatan antara suku, jambatan antara komunitas yang lain, orang Muslim, orang Chinese, orang Punjabi, orang India. Karena lewat jambatan inilah saudara-saudara kita bisa mendekati dan menjamah orang seperti Yesus menjamah orang dengan kasih. Walaupun yang dijamah oleh Yesus itu tidak serupa dengan Yesus, lain dengan Yesus, tidak sama dengan Yesus. Kenapa? Karena ada kasih di dalam kepelbagaian, ada kesatuan di dalam kepelbagaian, ada kesamaan di dalam kepelbagaian, terutamanya yang dipimpin oleh Roh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pada siang hari ini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah.
Doa bersama di gereja akan diadakan pada Rabu Minggu hadapan. Jangan lupa mari datang bersama. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Cho. Pada 12 Julai bulan hadapan hari Kamis, Gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat. Jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Pada 19 Jun ini, ibadah minggu spesial sempena Hari Bapa akan diadakan. Mari datang bersama, kita akan dilayani oleh pengkhotbah jemputan yaitu Pastor Sanusi Basaha, pastor dari Gereja Kota Iman Mantin, Negeri 9. Beliau juga merupakan Ketua Bahagian Bahasa Malaysia, Assembly of God Malaysia. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.